materi. Ada yang tanya apa ini? Ya, ini pertemuan ini ada yang tanya ya tadi presensi di pertemuan 2 belum bisa ya karena ini baru saya upload ini. Ya, ini sekarang sudah bisa. Untuk copy paste yang sama bisa pakai keyboard copy paste ya. Gitu. Ini sudah bisa. Terus ini yang di online, nah ini udah online. Kita masuk yang di pertemuan kedua, kita bicara tentang ini. Nah ini materinya memang beda-beda ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya. Ini yang kedua adalah ini ya, bicara tentang internal PC atau memori. Ya. Jadi internal PC, memori, jenis memori di sini ada ROM, PROM, EEPROM, EEPROM. Ya, ini. Jadi di sini di bagian catatannya di sini saya sudah memberikan catatannya. Jadi nanti di PowerPoint-nya itu sudah ada yang saya bagikan, sudah ada penjelasannya. Jadi tidak perlu nyatet, tidak perlu apa itu sudah saya sediakan. ROM di sini ini chip memori membaca informasi. Jadi ini tidak dapat dihapus atau ditulis ulang. ROM read only memory ya, read only memory. Jadi dia hanya sekali tulis. Biasanya untuk BIOS, untuk setting apa. Kemudian kalau yang PROM ini programmable. Ini bisa diprogram tapi oleh pabrik. Jadi ini memori hanya dapat diprogram, ditulis ke chip PROM setelah diproduksi. Tapi tidak bisa dihapus atau ditulis ulang. Jadi sekali tulis. Kalau rusak ya sudah ganti. Jadi hanya tulis sekali. Sekali tulis bar wes gitu ya. Kemudian yang EEPROM ini erasable E-nya ya. Bentar, sambil saya mantau YouTube-nya ini udah jalan belum. Jadi yang EEPROM itu E-nya erasable. Ya, E-nya erasable. Sedangkan kan yang EE ini electric erasable. Ya. Bedanya kalau yang E ini dia menghapusnya adalah lewat ultraviolet, sinar UV. Ini EV. Jadi yang EEPROM itu bentuknya seperti ini. Mungkin biar tahu gambarannya. EEPROM. Nah ini EEPROM itu kayak gini, ada buletan kacanya ini. Dan kalau Anda menemukan IC model seperti ini biasanya ini ditutup. Ada penutupnya menggunakan kayak isolasi warna hitam. Ditutup. Tujuannya apa? Supaya dia tidak terkena sinar. Nah itu ya ditutup gitu. Ini ditutup. Pokoknya ditutup label gitu biasanya itu. Ya ini. Nah kayak gini, ditutup label. Label warna merah atau warna tapi rata-rata kadang hitam gitu. Nah ini cara menghapusnya manual. Jadi ini dikasih sinar ultraviolet, dibuka gitu aja kadang bisa hapus. Tapi ada yang juga disinari pakai ultraviolet. Jadi manual hapusnya. Jadi yang EEPROM. Tapi kalau yang EEPROM, electrical, ini dia menghapusnya adalah menggunakan flash. Sekarang rata-rata menggunakan EEPROM. Jadi kayak game atau apa bisa dihapus, nanti tulis ulang, dihapus lagi, tulis ulang. Nah, itu sudah menggunakan electrical. Jadi ngapusnya lewat program, hapus still, gitu. Hapus program, gitu. Jadi bisa, gitu. Kemudian RAM. Ini. Kalau ini tadi ROM, read only memory, ada yang read only, ada yang bisa dihapus ya. Tidak. Kalau ini RAM. RAM ini di sini ada macam-macam di sini. Ya. Ada DRAM, SRAM, ada FP, EDO,
SDRAM, DDR, nah DDR. Sekarang sampai ke DDR. DDR berapa? 3 ya? 4. Nah, 4. DDR 4. Nah, ini. Nah, ini di sini. Ya. Nah, itu saya belum pernah nyoba juga. Gitu. Tapi biasanya ini sebentar dibuka, paling 5, enggak sampai 5 menit itu. Panas, itu terus dicoba lagi. Nanti kalau enggak ya di nganu lagi. Dipanas ke matahari. Kalau dulu zaman dulu panas ke matahari itu. Matahari udah bisa, udah hapus. Atau pakai itu apa? Kaca pembesar. Nah, kaca pembesar di nganu cepat itu. Itu udah nanti terus hilang. Ya. Dan itu memang hati-hati. Jadi kalau Anda menemukan yang model IC ada tutup itu jangan terus, wah ini kotoran ini digeladai itu dibuangi, dibersihkan semua ya, bisa rusak kabeh itu ya gitu. Jadi tidak terutama kalau komponen-komponen lama itu bersihkan nanti dibersihkan sampai bersih-bersih kayak gitu ya repot ya. Kemudian ini ada yang SRAM ya, ada. Ini keterangan di sini juga ada nanti. Anda bisa baca DRAM memori itu apa, DRAM di sini. Jadi sudah saya rangkumkan di sini keterangannya. DDR, kalau DDR di sini mulai kalau peningkatan ya. Kalau yang pertama ini kan memang transfernya ya, membuat transfernya itu 2 kali lebih cepat. Kalau yang DDR 2 ini apa? Menghilangkan crosstalk, noise antar ini. Jadi proses pengirimannya cepat. Kalau yang DDR3 di sini dia bandwidth memory, jadi mengandalkan clock dari DDR2, DDR3 ini mengkonsumsi daya yang lebih sedikit jadi DDR2, DDR3 dan DDR4 ini juga lebih sehingga kalau yang menggunakan memori DDR3 ataupun DDR4 itu terutama laptop itu untuk konsumsi dayanya itu lebih hemat gitu ya penggunaan dayanya itu. Kemudian memori modul ini modelnya ada yang deep, ada SIM. Deep itu dual inline packet, ini modelnya kayak deep switch gitu ya, yang deep, nah, ini. Deep memory, deep memory modul. Nah ini, jadi modelnya kayak gini juga. Ini deep memory modul. Jadi modelnya kayak soket dipasang ini. Kemudian ada juga yang apa tadi? SIM. Nah, kalau SIM itu komputer lama ya. SIM itu komputer lama masangnya miring. Miring terus ditegak kayak gini. Ya. SIM. SIM memori. Nah, memori ya sama wujudnya. Nah, ini sama, tapi kecil. Ya. Jadi ini masangnya posisi miring, kemudian tegak lurus. Tapi kalau DIM, ya, yang DIM, yang ini ya, DIM atau SODIM ya kok DIM. Kalau RIM ini sama, masangnya tegak lurus, pasang. Kalau SODIM masangnya miring, kemudian ditidur ke. Ya, jadi SIM kebalikannya dengan yang SODIM. SODIM itu small DIM. Jadi untuk yang laptop itu, jadi masangnya miring gini, pasang miring kemudian ditekan ke bawah tidur. Tapi kalau yang SIM miring gini kemudian tegak lurus. Nah, tapi ini udah jarang. Yang SIM itu udah jarang. Tapi kalau Anda menjumpai ini berarti Anda menjumpai komputer 386. Jadi komputer, kalau Anda menjumpai komputer 386 berarti Anda harus hormat. Karena itu usianya lebih tua dari Anda. Pasti. Ya, Anda belum lahir itu sudah ada. Ya, itu. Ya, 386. Nah, kemudian yang paling penting adalah pada saat kita mau mengupgrade. Nah, ini mengupgrade.
Mengupgrade di sini ada tipe memorinya. Ada yang PC 100, PC 133, PC 2700, PC 3200 di sini. Nah, di sini adalah industri name-nya, keluarannya, kemudian ini adalah transfer rate-nya, ini adalah DDR-nya. Sama-sama DDR3 di sini, ini ada yang PC 10.600, 10.600, 14.900, ada yang 17.000. Ini kalau Anda mau mengupgrade ini harus dilihat komputernya dulu pertama. Komputernya support dengan DDR3 2133 atau tidak, atau hanya ini. Kalau misalkan support ini, berarti pasang yang ini. Tapi kalau misalkan memorinya yang tadinya DDR 1333, kemudian untuk dipasang yang ini bisa juga, maka kecepatannya yang ini akan sama dengan ini. Jadi harus masangnya harus yang sama. Jadi katakanlah yang ini DDR3 1600. Yang satunya dipasangi DDR3 1333. Maka kecepatan yang DDR133 yang harusnya kecepatannya transfer rate-nya adalah ini 10.666 ini Mbps, dia akan mengikuti kecepatan ini hanya 12.800. Dia akan mengikuti yang rendah. Gitu. Jadi hati-hati kalau mau masang upgrade terutama ya. Upgrade dilihat dulu memori awalnya seperti apa. Maka minimal kita cari yang sama aja dulu. Jangan di bawahnya, jangan di atasnya. Kalau mau diganti, bisa di atasnya, yang lama dilepas. Ganti yang atasnya. Nah itu. Supaya speednya maksimal. Ya, kecepatannya maksimal. Kemudian ada memori L1, L2, L3. Ini ada di istilahnya case. Ya, case. Dia case. Ya, ini. Jadi L1, ini keterangannya di sini ada ini. L1 itu letaknya di mana? Gitu ya. Nah ini. L1 ini terintegrasi ada di internal atau di CPU, di prosesornya. L1. Kalau yang L2 ini di eksternal. Ini dipasang di mainboard. Jadi bawaannya mainboard. Itu L2 itu di mainboardnya. Biasanya dekat CPU-nya atau orang nyebutnya coprocessor. Jadi dekat prosesor itu ada IC kotak lagi kecil. Itu biasanya disebut coprocessor. Tapi ini sekarang terintegrasi ke dalam CPU. Jadi L2-nya sekarang baik L2, L1 ada di dalam prosesornya, CPU-nya. Kemudian yang L3 ini hanya dipakai untuk kelas-kelas server L3. Tapi kalau yang untuk yang komputer-komputer biasa itu hanya ada L1, L2. Dan ini sudah terpasang di prosesornya. Kalau dulu L2-nya di mainboard. Ya, sekarang udah enggak. Jadi dipasang di. Jadi case ya. Case itu tujuannya adalah untuk mempercepat ya. Jadi ibaratnya case itu kayak apa ya? Kayak bank datanya gitu. Misalkan saya buka buku halaman 5. Oh ini. Pak Tony pernah buka buku halaman 5. Ini pernah buka. Terus saya nyari lagi buka buku halaman 5. Maka kuncinya sudah ada di sini. Oh buku halaman 5 itu isinya ini. Jadi cepat. Membantu mempercepat prosesnya. Ya. Kemudian jenis memorinya ada non-parity, ada parity, ada ECC. Ya, ini. Non-parity, non-parity, parity itu apa? Nah, di sini ada. Non-parity ini dia tidak memeriksa kesalahan memori. Jadi prosesnya itu dia tidak ada proses ceknya. Kalau parity ini ada IC-nya itu ada 8 bit, ada 1 bit untuk ngecek kesalahannya. Jadi memeriksa kesalahan yang disebut bit paritas. Jadi dia ada, misalkan ada 8, ada IC 1 yang dia sebagai parity-nya untuk ngecek. Jadi data itu yang masuk keluar masuk itu dicek benar atau tidak, error atau tidak. Kalau yang ECC ini error correction code, dia mendeteksi kesalahan bit ganda.
dalam memori dan memperbaiki kesalahan bit tunggal dalam memori. Jadi pada proses pengiriman. Karena proses komputer ngirimnya kan cepat ya. Nah, itu di situ dia ada ngeceknya. Tapi kalau yang non parity dia diabaikan. Jadi nanti errornya ya pada saat muncul di tampilannya. Loh, error kayak gini. Nah, tapi kalau parity enggak. Biasanya yang parity ini dipakai untuk server, tapi kalau yang ECC ini untuk server. Ini khusus yang ECC, memori ECC. Jadi server kalau sudah ada keterangannya memorinya ECC, berarti dia harus ECC. Dipasangi yang lain dia tidak mau memorinya. Dan ini memorinya agak mahal, nyarinya juga susah. Ya, itu. Nah ini tadi ya, yang kartu internal komponen di dalam ada perangkat penyimpanan, kemudian ada video port. Nah ini slot-slotnya PCI. Ini gambarnya tak besar ke ya. Full screen. Nah ini. Nah di sini ada ini PCI. Jadi PCI seperti ini. Ya. PCI. Kemudian yang ini AGP. Ini PCI, slot PCI. Warnanya putih. Ini AGP. AGP untuk VGA. Ya. Di warnanya coklat. Ya, PCI juga untuk VGA juga bisa. Ini bisa VGA, bisa soundcard, bisa LAN card. Ya, kalau yang AGP khusus VGA. Ya. Kemudian PCIe, ini PCIe warnanya biru. Ya. Ini ISA sudah jarang warnanya hitam ISA. Ya, gambar-gambarnya gini. Ini ISA sama tadi. Ini MCA. MCA ini adalah expand untuk komputer build up. Jadi komputer build up itu kan tidur. Kalau dipasang kartunya berdiri gini tidak cukup. Maka dia dipasangi MCA gini, kemudian dia masangnya miring gini. Nah, ini. Jadi ada penghubung nyambungkan gini. Ini MCA. Ya. Jadi biasanya komputer-komputer build up gitu. Ya. Kemudian PCIe ini yang lebih panjang lagi. Kalau yang ini mini PCI ini dipakai untuk docking di bawah laptop. Jadi laptop itu sebetulnya bekerjanya untuk lapangan, bukan untuk di sini. Jadi kalau di sini nanti ditaruh di docking. Docking-nya itu sudah ada, ini misalkan ini docking-nya, ini dia sudah terpasang kabel sudah terpasang kabel VGA, monitor, keyboard, printer, sudah ada. Laptopnya tinggal ditaruh di atas sini, toh. Celek gini, dah. Jadi tidak perlu buka ini. Taruh sini, celek, udah, terus nanti tinggal nyalakan dari docking-nya. Kita kerja pakai keyboard, pakai mouse, layar monitor. Jadi laptopnya tinggal ditaruh. Tapi itu ini bawaan ya. Docking ini docking station coba ada enggak? Nah, tapi ini docking yang sudah canggih ini. Nah ini bentuknya ini kayak gini. Nah ini kayak gini. Jadi laptopnya tinggal ditaruh di situ ada soketnya. Telet dia tinggal pasang. Nah ini dockingnya mana ini? Ada gambarnya enggak ini? Nah ini belakangnya, tampak belakangnya. Kemudian tampak, nah ini tampak samping gini. Jadi ini tinggal ditaruh dok. Jadi kita tidak perlu laptop pasang kayak gini, masangi VGA, masangi kabel power, masangi keyboard, masangi mouse kayak itu tidak perlu, masangi printer sih. Tidak, tinggal laptopnya dipasang di situ. Udah langsung nyambung ke layar monitor yang satunya ini. Nanti keyboard, mouse, printer semuanya sudah terpasang di sini, Bang. Jadi ini keyboardnya yang di laptop ini tidak berfungsi, tidak. Ya bisa, tapi sudah ada keyboard tambahan di sini. Docking. Tapi ini jarang, ya, jarang.
jarang ada komputer-komputer yang ada docking-nya itu. Karena dia letaknya ada di bagian belakang ya. Jadi ini di belakang komputer ada docking-nya itu. Kemudian perangkat penyimpanan. Ini perangkat penyimpanan storage ya. Ada yang floppy. Ini saya kira Anda juga mungkin pernah melihat mungkin ya pakai disket itu ya. Ini disket, ini optical drive. Kalau ini hard drive, ini flash drive ya. Itu. Kemudian, nah ini. Jadi perangkat-perangkat penyimpanannya ya, hard drive. Tapi sekarang ini ada lagi misalnya yang SSD, M2 sama NVMe. Nah, tapi ini tidak terupdate ya, jadi ada itu. Kemudian kabel-kabelnya ada ini SATA, ini yang patah. Nah, ini yang SATA, ini yang patah. Kabelnya hanya dua ini. Kalau yang M2 sama NVMe langsung konektor langsung ketemu langsung ke mainboard. Jadi tidak ada perantara. Makanya dia lebih cepat ya, langsung tanpa perantara. Ini sambungan eksternal, sambungan biasanya VGA to DisplayPort atau HDMI itu VGA. Ya, kayak ini saya di sini juga ada yang sambungan HDMI itu VGA. Nah ini HDMI itu VGA biasanya ini untuk HDMI itu VGA. Tapi ada juga yang HDMI USB tipe C. USB tipe C itu kan yang bentuknya yang oval itu ya. Jadi bolak-balik aman. Gitu. Kalau yang USB biasa kan kalau kebalik kan resiko ya. Itu resiko kalau kebalik. Nah ini contoh-contohnya external port ada ini DVI ya. Ya. Jadi kalau sekarang kalau Anda tidak paham kayak gini bisa tinggal di foto, fotonya di search di Google udah ketemu. Ya toh. Kalau zaman dulu tidak bisa saya. Harus nyari ini apa ini gitu. Ya. Kalau sekarang gampang, di foto udah oh ini keterangannya penjelasannya udah keluar. Karena search Google, search by foto sudah ada. Ya, pencarian berdasarkan foto ada. Nah, ini pemasangan ya, teknik-teknik pemasangan. Nanti masang itu harus surut. Tapi masang power itu terakhir. Ini print modem, zaman dulu masih ada modem, sekarang udah jarang. Printer atau SCSI di sini ada. Ini RJ Ini PS2 ya, PS2 keyboard ya, keyboard yang ini mouse, ini keyboard, yang warna abu-abu keyboard, yang warna hijau mouse. Dibalik tidak bisa. Tapi ada ini yang separuh warna abu-abu, separuh warna hijau. Berarti itu dia fungsinya bisa keyboard, bisa mouse. Kalau dipasangi mouse ya dia sebagai mouse, pasangi keyboard sebagai keyboard. Tapi ini sudah jarang ya. Masangnya juga tidak boleh kebalik pinnya patah ya. Tidak bisa bengkong ya, tidak bisa masuk. Sekarang udah digantikan USB. Ya, keyboard USB, mouse USB, sekarang wis USB KB. Printer ya USB, ini printer sekarang, dulu. Sekarang ya pakainya print USB semua. Jadi sudah tidak lagi menggunakan. Kemudian ini adalah KVM Suite. Ini dipakai biasanya kalau dulu di ruang server. Satu keyboard, satu monitor, banyak CPU. Jadi nanti tinggal nekan CPU mana ini. Cetet, oh berfungsi pakai CPU ini. Cetet, CPU ini. Cetet, CPU ini. KVM Suite. Jadi satu monitor, satu keyboard, satu mouse. Banyak CPU. Ya. Tapi kalau yang splitter itu satu CPU, banyak monitor. Beda. Itu biasanya untuk display, untuk apa, kalau di pameran itu ya.
Satu CPU banyak monitor, banyak layar monitor. Tapi kalau ini enggak, KVM Suite. Biasanya di ruang server. Kalau zaman dulu kan ruang server kan, ini ada mail server, ini ada web server, ini ada file sharing, ini untuk apa, macam-macam servernya itu. Kalau sekarang sudah modelnya pakai ini, pakai apa namanya, virtual kayak gini, ya wis. Oh aku jalankan ini ya udah nih, tinggal di switch aja. Nggak perlu. Nanti kalau pas istirahat nanti yang sini tak tunjukkan ini, jalankan. Karena ini kalau saya jalankan berat. Ini saya jalan streaming YouTube sama apa namanya, Zoom berat. Maksudnya memorinya makan berat. Ya. Kemudian dulu ada ini joystick pin apa, digitizer. Ya. Dulu istilahnya komputer itu multimedia memang. Multimedia karena banyak media bisa masuk di sini. Ya. Kemudian finger pengenalan, tapi sekarang ini sudah diterapkan di handphone, ya pakai apa, sidik jari pola di handphone kan sudah ada itu untuk mengaktifkan, ya. Sekarang di komputer ada. Ada juga yang pakai foto, jadi nanti kalau buka login harus begitu lihat wajahnya baru bisa masuk. Saya pernah mau pasang kayak gitu di sini, tapi nanti malah ribet sendiri nanti. Pas gini ndak iso masuk, malah repot ya. Itu. Kayak HP ada ya, HP apa itu. Jadi pakai kamera, begitu dia di depan kita gini langsung dia buka. Tapi kalau dia pakai orang lain ya dia tidak bisa. Ya, tapi ribet itu malah, itu face recognition, pengenalan wajah. Yo nanti nek pas ada sini ada jerawate ya apa itu tidak dikenali kan ya repot itu ya. Saya ada filmnya yang itu, tapi kalau saya nganu bukan voice voice recognition. Jadi buka pintu nanti open the door, close the door. Nanti open fire. Open fire itu maksudnya nyalakan api benih. Terus nanti apa ke keluar, ya orangnya keluar, ada janjian di situ, ada baca schedule, what schedule today, schedule today pergi ke dokter gigi, dia pergi ke dokter gigi, habis itu giginya dicabut, ya dicabut mau masuk rumah suaranya kan beda, open the door, nggak bisa buka ya wes dah itu, nah, suaranya kan open the door, nggak dengar. Terus nanti begitu sudah bisa masuk di dalam, maksudnya mau menyalakan api, open fire, dengarnya higher, musiknya besar kayak wah musiknya buantar itu. Nah, jadi pengenalan apa namanya, suara, pengenalan itu secara otomatis memang harus ada backupnya. Jadi walaupun kita aman bisa, oh ini ya harus ada backupnya. Jangan, saya juga menggunakan di sini pengenalan sidik jari, tapi ya ada pakai backupnya itu. Jadi tapi ya kadang begitu masuk aplikasi pakai sidik jari, begitu ini sidik jarinya kadang basah atau apa, gini-gini tidak bisa-bisa, mau pakai pinnya ini, pinnya opo gitu kemarin, lupa jadi kadang itu, ya. Karena udah terbiasa pakai itu. Ya, jadi lupa. Kemudian ini penting juga resolusi. Nah, ini resolusi. Ini terutama kalau Anda menggunakan LCD proyektor atau apa nih. Jadi resolusinya ini ada ini yang EGA, VGA. VGA ini kecil ya, 64 kali 480. Jadi kalau misalkan untuk LCD proyektor ini 640 kali 480 itu kecil, mungkin seukuran ya televisi ini saja. Proyektor besar tidak kuat. Tapi kalau yang LCD proyektor yang besar, yang biasanya untuk konser-konser itu yang bawah ini, yang resolusinya tinggi ini. Nah, ini. Jadi dia bisa jarak jauh dan layarnya bisa besar, mungkin ukuran 5 meter kali 5 meter itu bisa. Biasanya untuk video, untuk apa. Komputer juga sama. Komputer Anda juga, ini VGA, kalau komputer di VGA. VGA-nya cari yang resolusinya tinggi, ya, aspek rasionya tinggi.
Ini kalau untuk orang grafis sangat cocok, sangat penting. Karena semakin besar pikselnya ini berarti dia semakin apa namanya tajam dan semakin bagus itu kualitas gambarnya gitu ya. Nah, ini tadi yang komponen ya tadi, yang CPU tadi mungkin yang tadi tanya di CPU-nya. Nah, ini thermalnya ya tadi apa namanya? Pendinginnya. Itu kalau bawaannya ada di sini. Memang kalau yang bawaan CPU itu thermalnya bagus. Tapi kalau kita yang beli pastanya itu agak lebih murah gitu ya. Jadi enggak bisa menghantarkannya, enggak bisa. Kemudian ini yang jenis prosesor soketnya tadi udah dibahas LGA, PGA, ya jenis-jenis soketnya. Kemudian pemilihan catu daya ini sebetulnya ini proses pemasangannya ya. Nah ini untuk pin-pinnya ya. Ini di soket, kemudian ini di SATA, kemudian kalau yang ini SCSI. Jadi SCSI itu beda dengan, oh ya untuk hard disk storage tadi tambahan lagi SCSI. SCSI itu bisa diparalel seperti ini. Jadi sambung, nyambung, 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 nyambung gitu ya. Gitu. Jadi bisa disambung. Ini bisa sampai mungkin 27 bisa ini. Sambung-sambung ini. Ya. Tapi harus ada ini ya. Jadi kalau ini satu dilepas ya enggak berfungsi. Namanya SCSI. Dan ini cepat ini ya. Apalagi yang ini ultra SCSI. Transfer rate-nya sampai dengan 320 Mbps. Ya, tapi kalah dengan USB ya sekarang. USB bisa. Ini. Kemudian pemilih komponen ini ya, hard drive. Ini memang harus cara memilih menentukan hard drive-nya harus sesuai. Terutama kecepatannya HDD vs SSD. Ini pengaruh di kecepatannya. Ya. Ini SSD, kemudian ini SD, micro SD, compact flash, memory stick. Nah, jadi sebenarnya SSD itu isinya hanya ini memori-memori kayak gini. Jadi, pernah bongkar SSD rusak enggak? Isinya cuma IC kayak gini, kayak flash disk. Itu sebenarnya kayak flash disk gabungnya jadi satu gitu, jadi SSD. Ya, makanya sekarang itu merek SSD itu banyak muncul sama seperti merek flash disk. Mereknya Kingston, mereknya apa itu? Samsung, merek yang lainnya itu. Tapi ini kalau rusak tanpa gejala, rusak ya rusak gitu. Mati-mati. Iya, saya pernah punya ini. Mati-mati wes gitu. Tidak ada gejala. Kalau hard disk kan masih ada gejala. Bunyilah atau lambat lah gitu. Gitu. Tapi kalau ini tidak, dek wes mati hilang. Sebar gitu. Ya. Tidak ada gejala apa-apa. Ya. Ini penyimpanan eksternal. Nah ini penyimpanan eksternal. Contoh-contoh slotnya ini USB. Ini gambarnya. Nah ini gambarnya. Nah ini. Tipe A seperti ini. USB tipe B ini micro A, micro B. Ini yang USB tipe A, USB tipe C tidak ada ini ya, tidak muncul belum. Nah, ini. Jadi bentuk slotnya itu ya, slot. Kemudian dari kecepatannya di sini bisa kita lihat. Ini yang ATA itu yang pakai kabel tadi. Kalau yang SATA itu yang tadi kabelnya warna merah. Ini tergantung dari mainboardnya. Dia support SATA 1, SATA 2, atau SATA 3. Kalau SATA 1 speednya 1,5, SATA 2 3 GB, SATA 3 6 GB. Transfer rate-nya. Tapi saya punya SATA 2, saya coba transfer rate-nya juga tidak bisa maksimal sampai 3 GB. Saya tidak tahu kenapa. Ya, jadi mungkin medianya, kabelnya atau gimana. Ya.
disk eksternal katanya SATA 2, tapi speednya ya ngopi ya cuman 200, 100 ya gitu, enggak pernah sampai 1 giga speed itu enggak pernah. Gumun loh, ya itu. Kemudian ini sistem komputer khusus. Nah, ini Think Client, Think Net. Ini kayak semacam virtual ya. Workstation, CAD/CAM. Nah, ini. Jadi untuk khusus komputer untuk editing apa namanya? Gambar, untuk rekaman suara, ini khusus, ada khusus. Memang komputer khusus ya. Ini stasiun kinerja virtual, ini ada juga beda. Nah, ini virtualisasi, jadi banyak monitor kayak gini. Bahkan ada yang khusus juga, ini apa namanya, ini istilahnya kursi ini, kursi komputer game. Nah, ini. Jadi kursinya itu udah, oh ini udah, istilahnya apa ya? Bentuknya kayak kalajengking gitu. Nah, ini. Nah, ini kalau sudah, ini berarti betul-betul mania game. Nah, apa komputer kursinya. Jadi nyaman ini. Open new tab. Nah, ini. Nah, segini. Ya, duduk, kerja, kena gini. Ini udah nyaman. Jadi kerja nyaman. Dan itu layarnya kalau ini layarnya 2. Nah, tapi kalau ini layarnya pakai layar yang Odyssey itu layarnya yang melengkung. Nah, itu. Ya, Odyssey. Odyssey. Tulisannya ya Odyssey monitor. Odyssey monitor. Oh, tulisannya ini. Nah, ini. Odyssey monitor. Ini enak lagi ini. Ya. Saya tidak pernah beli, tapi memasangkan. Nah, memasangkan layarnya lebarnya segini, melengkung. Ujungnya dari sini sampai sini. Jadi dipegang bisa. Jadi sini melengkung ini. Jadi kerja enak itu. Odyssey. Mereknya yang ini. Hah? Apa? Hah? Apanya? Ini monitore. Motherboardnya udah, ini cuma monitornya, layarnya. Jadi CPU-nya bebas, mau CPU apa. Tapi kalau sudah layar monitornya seperti ini ya, VGA-nya yang bagus sekalian. Gitu. VGA-nya resolusi tinggi. Gitu. Jadi ini ibaratnya kayak kita nonton layar lebar. Kalau layar lebar kan memanjang gitu ya. Tapi itu nanti resikonya kalau layar lebar itu gambar itu kayak bentak gitu. Kayak kalau Anda nonton sepak bola itu toh pakai layar yang lebar gitu kan orangnya kayak cebol-cebol itu. Nah, lucu gitu. Tapi kalau ini audisi ini enak itu. Buat buat kerja, buat ngegame itu, oh ini enak. Nah ini dipasangkan dengan yang ini tadi, nah cocok. Nyaman gitu. Kerja nyaman gitu. Enak. Dan ini dia tidak kerasa gitu. Ya. Mungkin kursinya aja mungkin harganya puluhan juta itu. Ya. Nah itu. Itu kalau memang khusus ya, khusus. Biasanya untuk yang game, untuk yang apa. Kalau yang ini virtualisasi. Virtualisasi ini kayak ini saya pakai ini. Ya, ini. Kebetulan kalau ini kan saya hanya 2, layar ini dan layar ini. 2. Ya, jadi saya buka layar ini, saya nambah lagi VGA enggak bisa. Tapi kalau pakai komputer itu bisa kita pasangi 1 VGA, bisa 2 VGA, 3 VGA, 5 VGA bisa.
satu VGA outputnya banyak. Itu bisa. Ya. Hmm. Satu orang. Ah, 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 ya. Ah, CPU satu. Ini sebetulnya ini. Komputer ini bisa. Hah? Cara kerjanya dia ada dua VGA. Nah, ini kayak punya saya ini juga dua VGA. Ini kalau saya tekan Windows P, nah ini di sini ada keterangan ini. Ini duplikat. Kalau laptop hanya dua, hanya bisa dua. Sejauh ini yang saya tahu hanya bisa dua. Duplikat berarti ini tampilan ini dan tampilan ini sama. Tapi kalau saya pilih extend, maka tampilan ini dan tampilan ini beda. Nah, beda. Tapi kalau di CPU, itu kita bisa pasang tiga, bisa empat, bisa lima. Itu. Nah, satu CPU itu toh. Nah, tergantung mouse-nya yang bekerja di mana gitu toh. Ya, itu tinggal ini. Anda tinggal pasang ini. Mana? Nah, ini. Nah, ya nyambung. Nah, ini VGA 3 output. Nah, Anda cuman cukup cukup beli ini VGA. Kata kuncinya apa ya? VGA mana? VGA card 3 output. Nah, ini. Anda cukup beli kartu VGA ini. Jadi satu CPU, Anda ganti kartu VGA-nya itu dengan yang ini. Maka ini bisa menjadi 4 layar. Jadi nanti VGA-nya, kartu VGA-nya, kartu monitornya. Ini diganti ini. Ini berarti ini bisa 1, 2, 3, 4. Ah, bisa 4. Nanti kerjanya tinggal mouse-nya di mana. Mouse-nya di situ ya berarti dia bisa kerja. Bisa. Itu enak kalau misalkan untuk editing, misalkan ini untuk apa? Aplikasi apa misalkan sambil nonton monitoring traffic apa gitu. Ini untuk kerja, ini nanti untuk apa? Excel, oh ini Word. Nah, itu bisa untuk nyalin ini. Jadi kalau ya membebani juga cara kerjanya, tapi bukan CPU-nya. Ini apa namanya? Monitor card-nya, VGA card-nya. Karena di sini dia punya memori. Dia punya memori yang mungkin biasanya 1 GB atau 2 GB ini. Dia punya memori sendiri. Nah, kalau yang ini beda lagi ya, yang ini berarti ini bisa 1, 2, 3, 4. Tapi ini beda-beda. Ini berarti HDMI, ini DVI, ini VGA biasa. Tapi kalau yang ini HDMI semua. Jadi monitornya ada HDMI semua bisa. Apa? Ya lama. Ya, ya lama ini. Karena ini memang didesain untuk kerja banyak tampilan, banyak output ini. Ini. Saya pernah masang ini. Ya, teman saya ini ada yang bekerja menggunakan dua ini. Jadi tiga tapi bukan empat. Dia tiga. Tiga gitu. Gitu. Mungkin nanti coba besok besok minggu saya ke kantornya dia. Besok coba saya foto, saya video. Nanti besok saya tunjukkan cara kerjanya. Ya ini seperti ini masangnya. Ini, jadi masang ini. Bahkan eh, kalau ini rata-rata di komputer biasa sih cuma hanya satu ya. Tapi harus diganti.
Jadi Anda harus ganti ini. Nah, ini VGA, ganti VGA-nya nih. Dan itu macam-macam. Apa? Ganti sendiri bisa. Itu. Jadi CPU-nya VGA-nya diganti sendiri. Ini bisa. Jadi CPU-nya itu VGA-nya itu yang ini tadi. Kalau di sini itu tadi yang ini. Nah, ini. Nah, slotnya ini. Nah, ini kayak gini bentuknya. Slotnya ini nanti berarti yang di slot yang ini. Biasanya itu slotnya ada AGP atau mungkin, tapi sekarang rata-rata yang PCIe ini. Itu kartunya itu. Jadi kalau mau ganti itu harus melihat dulu mainboardnya slot VGA-nya apa, dan nanti kita beli kartunya yang itu. Bilang misalkan saya mau untuk dua, nah, saya mau untuk VGA yang untuk dua monitor atau tiga monitor atau empat atau lima itu. Saya rata-rata paling banyak itu saya pernah nemukan itu 6, 6, iya 6 gitu. Tapi kalau yang kayak di Videotron itu beda lagi. Misalnya kayak yang di apa, di mall-mall itu nanti gabung jadi satu, terus nanti jadi satu layar gitu bisa. Itu bisa. Itu kalau itu saya belum paham cara kerjanya gimana. Apakah itu komputer juga atau pakai modul itu. Karena komputer. Oh itu enggak, ya kan tampilannya kan beda kadang. Oh itu nanti kadang bisa jadi 4 itu. Jadi isinya kayak monitor ditumpuk-tumpuk gitu. Tapi itu nanti jadi satu kayak tampilan ini. Tapi monitornya yang ini, yang frame-nya itu kecil tipis gitu. Sehingga bahkan frame-nya kecil sehingga garisnya itu enggak kelihatan seolah kayak nyambung ya itu. Enggak kelihatan. Ini yang ini tadi, yang ini toh. Ah iya, ini bisa dua, bisa bisa mirroring, bisa extend. Kalau mirroring, kalau ini dipasang empat layar mirroring, berarti empat-empatnya nanti tampilannya sama seperti ini. Empat-empatnya sama. Tapi kalau di extend, itu nanti tampilannya beda-beda. Jadi kita mau naruh eh, kerjaan Excel nanti tinggal ditarik sini, tarik sana. Gitu. Ini kalau misalnya apa, saya extend ya bisa ini. Ini saya extend. Cuman nanti yang di YouTube enggak apa-apa ya, agak sedikit kacau yang YouTube. Nah, ini extend. Nah, tampilannya kalau begitu ini saya buka, ini saya tarik ke situ. Nah, baru bisa. Ini bisa. Ya. Ini baru dua ya. Ini dua. Tapi kalau empat atau berapa ya nanti lagi. Ya. Ini yang ini yang di YouTube mungkin tampilannya video. Tidak bisa melihat ya. Ya resikonya kalau yang gitu. Sama yang di zoom ya tidak tahu, tidak ngefek gitu ya. Yang ngefek yang di sini. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Kalau pakai laptop itu pakai Windows P itu nanti bisa pilihan itu muncul tambahi monitor itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Ini jam berapa ini? Yo, ini 15. 16, 16.25 ya. Masih kurang
10 menit lagi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sambil ini diskusi. Saya malah senang kalau misalnya ini diskusi gitu ya. Nah, ini tampilannya gini dua. Nah, ini kalau tampilan dua seperti ini apa 4 kayak gini itu enaknya kalau misalnya kita menggunakan ini virtual ini. Nah, ini. Coba ya, ini kalau saya jalankan ini udah menit-menit terakhir enggak apa-apa ya kalau sampai yang di YouTube enggak, saya resikonya yang di YouTube. Kalau yang di YouTube mati itu maksudnya ngulangi lagi enggak bisa, harus dihapus terus nanti yang di sini diunggah. Tapi karena ini udah menit-menit terakhir kalau misalnya tutup close ya udah enggak apa-apa itu. Nah, ini kalau misalkan nah ini kan di sini ada low resource. Nah, ini ada muncul keterangan ini. Gitu. Ini apa namanya? Resource-nya udah task manager. Nah, ini untuk melihat ini task manager itu untuk melihat performanya. Nah, ini. Nah, ini toh. Nah, ini CPU-nya kan udah tinggi. Ini. Jadi ini CPU ini memorinya, ini hard disk-nya. Nah, ini kelihatan di sini. Jadi kita harus ini melihat ini juga. Ini CPU-nya. Terus ini, nah ini CPU-nya kebetulan punya saya ada 8 core. Ini. Nah, di sini tiap core-nya itu beda-beda nanti ya naiknya. Kalau ini memori. Ini memori saya ini di sini totalnya ada 16 giga. Ya. Jadi memorinya ini 16 giga, ini sisa 5,6 giga. Ya, itu. Ya. Ini kalau misalkan tadi saya jalankan yang ini, mana tadi? Nah, ini ya. Ini saya jalankan. Nah, ini server sendiri. Nah, ini kalau misalkan saya punya monitor sendiri, ini tinggal tak tarik, taruh monitor A. Nah, buka lagi, taruh monitor B. Buka lagi, taruh monitor C. Nah, ini. Nah, ini virtualisasi. Jadi, di dalam komputer, ada komputer. Memang ini berarti memang ini sudah masuknya ke komputer khusus gitu. Maksudnya spek khusus. Tapi ini bukan spek khusus. Ini sebenarnya komputer spek biasa, tapi tak buat khusus. Nah, gitu. Ya, spek biasa. Speknya biasa ini. Cuma hanya memorinya aja yang tak besarin. Ya. Sama hard disknya ini pakai SSD. Kalau hard disknya hard disk biasa mungkin agak lebih berat lagi. Nah, ini di sini saya jalankan ini peningkatannya segini. Oh, ini. CPU-nya udah naik peningkat. Ya, naik lagi. Baru satu. Karena ini saya pakai macam-macam ya. Nah, itu. Jadi kalau streamingnya saya matikan, ya mungkin agak lebih ringan lagi. Nah, ini agak. Ini memorinya Windows Server ini saya kasih memori hanya 1 giga. Ini 1 giga. Makanya agak lambat. Kalau mau cepat lagi ya ini bisa tak kasih 2 giga atau 4 giga, tapi efeknya komputer saya jadi yang lambat. Komputer induknya jadi lambat. Itu. Ya, nah, ngaturnya gitu. Jadi tidak boleh penggunanya tidak boleh melebihi dari komputer yang fisik. Ini ada yang tanya ini. Ini. Pak, cara kita memilih komponen yang sesuai untuk merakit PC sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Ya, yang pertama adalah jangan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dulu. Jadi yang pertama memang ini sesuai kebutuhan dulu. Pertama, kalau kita mau merakit PC, tujuan kita merakit PC itu untuk apa dulu? Tentukan dulu. Ya, kebutuhannya.
Karena dulu saya, waktu zamannya saya masih kerja di apa namanya, komputer, mereka orang beli komputer pengen yang selalu wah, istilahnya yang tinggi, tinggi. Tapi fungsinya hanya untuk waktu itu hanya masih untuk apa namanya WS, WS Lotus. WS Lotus itu WordStar, kalau sekarang MS Word. Jadi dulu masih ada Windows, waktu itu masih pakai Windows XP, diinstalli Windows XP, installi Office, tapi masih menjalankan WS karena peralihan. Nah, mereka masih menggunakan WS, nah itu. Jadi masih pakai itu. Ibaratnya juga inilah handphone. Anda punya handphone canggih, ya, handphone pakai ada kameranya, ada ini. Tapi fungsinya hanya untuk WA. Tok. Itu. Padahal fungsinya banyak, ya. Bisa untuk video, ngerekam, apa foto, nah kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan yang lain ya bisa untuk kalender. Pernah enggak Anda setting kalendernya di sini? Hah? Kalau kalau saya setting di sini kalender. Saya di sini ada kalender. Nah, di sini ada kalender. Nah, ini kalender. Kalender saya di sini, di HP ini, sama di komputer ini sinkron. Nah, jadi sini ada kalender-kalender ini saya di sini ada ulang tahun, ada kegiatan apa, di sini saya masukkan sini. Jadi di sini saya sinkron. Nah, di sini ada juga, nah nih, ada merah-merah itu. Nah, di sini sinkron. Begitu saya update, ini update. Jadi saya kalau misalnya mau lihat mau ada kegiatan apa, saya ngelihat dulu di sini kalender. Dan tidak harus buka laptop. Saya cukup buka HP aja. Oh ini, dan ini sama. Misalkan mau janjian gitu, atau nih janjian besok ya, oh ya bisa. Saya tinggal update di sini, di apa namanya, di HP. Maka di komputer juga ngupdate. Nah itu, ya, ya otomatis. Asalkan ini connect internet, ini connect internet. Nah itu udah. Nah ini salah satunya manfaatnya komputer apa HP. Misalkan contohnya HP lah. Kalau kalau komputer ya tergantung itu eh, fungsinya untuk apa. Kalau fungsinya untuk jaringan, kalau misalkan kita untuk misalkan ada yang kuliahnya di jaringan, ya yang dikuati adalah di bagian memorinya saja, memorinya yang besar. Jadi memorinya besar, Anda bisa latihan praktek jaringan, praktek nginstal kayak gini buat simulasi nginstal komputer sama ini bisa. Tapi kalau Anda fokusnya untuk ke multimedia, berarti yang dikuati adalah VGA-nya, grafisnya. Grafisnya yang kuat, bagus. Karena itu nanti untuk rendering, untuk segala macam, itu bagus. Ya. Kalau hanya fungsinya hanya untuk apa, buat skripsi ya wes beli yang Celeron itu udah cukup. Ya. Gitu. Jadi kadang kadang kan orang kan apa namanya beli beli komputer kan ngikuti ini apa merek. Aku pengen yang merek ini, merek yang ini, nah, gitu. Nah, sebenarnya kalau bagi saya merek itu tidak penting. Ya, yang penting adalah speknya. Karena merek itu bisa sama aja kok, itu. Speknya aja yang penting. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kedua. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, Mas. Ah, 10% toh. Hmm? Maksudnya masih berani diatasi lagi? Berani, berani. It, itu ini, kalau ini semuanya tak jalankan semua, ini, yang ini, itu bisa naik mungkin sampai 80-90%. Tapi kalau sampai 100% enggak,
Enggak mungkin, mungkin 95 atau berapa ini udah mouse ini gerakannya udah berat. Nah, jadi selain nge-lag pisan. Ya itu udah. Jadi itu indikasi kita untuk monitoring kita komputer kita itu seberapa seberapa kinerjanya seberapa berat. Nah itu. Jadi memang kalau kita laptop itu sering monitoring itu, terutama kalau saya dan di sini saya kan jalan ke banyak ini. Ini ada ini Zoom. Coba ya, ini khusus yang di sini ya, di sini. Nah, ini kan memorinya berapa nih? CPU-nya udah turun. Sekarang 52%, 50%. Ya, tadi kan jalankan itu sampai 75 ya. Nah, ini coba ya yang untuk yang pertemuan ini saya akhiri ya, pertemuan kedua, nanti kita kembali lagi ke pertemuan ketiga. Ini untuk Zoom-nya saya akhiri dulu.